pertama kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Ju M. Munardi dengan tema God's Economy. Kita akan melihat rahasia yang akan disampaikan, disingkapkan untuk kita pada pagi hari ini. Silakan Pastor Ju. Ya, saya izinkan saya share screen ya. Oke, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tema ini tercetus saat saya dengan Bro Girsang ngobrol-ngobrol, ya kan. Kemudian timbullah tema seperti ini. Tentu tema ini diambil pasti ada tujuannya, karena segala sesuatu yang Tuhan bawa kita untuk lakukan, saya percaya semua ada maksudnya. Dimulai dengan misi yang pernah saya lakukan, pelayanan ke daerah-daerah, khususnya ke gereja-gereja. Mengapa ke gereja-gereja? Karena kalau gerejanya sehat, dalam tanda petik, gerejanya baik, gerejanya berkecukupan, saya kira jemaatnya pun kurang lebih akan berkecukupan juga, ya. Tetapi kalau gerejanya dalam kondisi yang memelas lah, saya katakan seperti demikian ya, fasilitas yang tidak layak, kerohanian yang tidak cukup kuat, dan sebagainya. Tentu saya kira itu akan mencerminkan apa yang ada pada jemaat di gereja tersebut. Kita dengar beberapa tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu tentang transformasi bangsa dan negara Indonesia ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan itu dimulai dari gereja-gereja. Tetapi kalau gerejanya tidak kuat sendiri, bagaimana itu bisa direalisasikan? Dan saya sangat percaya kalau jemaat itu kuat, seperti sel di dalam satu tubuh itu kuat, ya, dan kemudian sel-sel yang lainnya kuat, maka tubuh itu akan kuat. Demikian juga kalau jemaat kuat, saya percaya gereja pun akan menjadi kuat. Dan kondisi gereja yang termarginkan yang saya pernah lihat, yang pertama adalah tidak berkecukupan dari fasilitasnya, dari kondisinya yang ada. Pernah saya masuk dalam satu gereja dan memuji menyembah dengan menggunakan sebuah gitar tunggal yang, mohon maaf kalau saya katakan, gitar itu seperti gitar yang sudah dibuang di tong sampah dan diambil untuk digunakan di dalam gereja untuk memuji menyembah Tuhan. Sangat miris melihatnya kondisinya. Sedemikian tidak berkecukupan. Nah, itu tentu akan menggambarkan kondisi juga jemaat. Karena saya percaya kalau jemaat yang berkecukupan, saya tidak akan melihat hal seperti itu akan terjadi di dalam gereja tersebut. Pasti minimal ya gitarnya cukup layak lah, saya katakan. Ya tidak sampai fals karena selain kondisi kita itu juga fals sekali suaranya. Ya sangat sulit untuk memuji menyembah Tuhan dengan kondisi yang seperti demikian. Kemudian saya bertanya, kenapa kok ini gereja yang punya denominasi ya, kok sepertinya nggak mendapatkan support gitu ya dari denominasinya. Jadi dikatakan, sepertinya ini mereka ditinggalkan oleh denominasinya karena minus terus. Atau mungkin hanya menggunakan nama denominasinya supaya gereja itu bisa berdiri dan bisa melakukan ibadahnya di sana. Saya tidak tahu, tapi ya kemungkinan seperti itu. Bahkan ada beberapa gereja akhirnya diadopsi atau gereja termarginkan tersebut diadopsi oleh beberapa gereja yang cukup besar untuk diayomi dan diberikan kecukupan seperti demikian. Dan itu saya bersyukur. Tetapi tentu hari ini kita tidak akan banyak membicarakan tentang hal tersebut, dan kita akan bicarakan bagaimana gereja ini menjadi self-sufficient, menjadi bisa mampu berkecukupan sendiri, karena Tuhan akan, nanti kita akan bawakan, kita akan lihat bagaimana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan gerejanya dengan tidak berkecukupan. Pasti ada sesuatu yang kita harus lakukan. Kita lihat kembali what seems to be the problem, apa sih masalahnya, apa sih kendalanya, apa sih penghalang-penghalangnya. Kecukupan yang Tuhan sudah rencanakan, sudah inginkan, itu kok tidak tersampaikan. Nah, ini yang perlu kita pelajari hari ini, perlu kita lihat, kita bahas bersama nantinya seperti apa. Nah, balik tadi dikatakan, kondisi gereja akan merefleksi kondisi keuangan jemaat, itu sudah pasti. Karena kalau jemaat yang setia melihat kondisi gerejanya tidak berkecukupan, kalau
Jemaat yang berkecukupan, saya pasti mereka akan berbagi, ya. Kemudian pengaruh pada kerohanian, ini yang tentu esensi daripada kondisi sebuah gereja yang termarginkan. Bagaimana jemaat bisa fokus pada Tuhan kalau tidak melihat janji Tuhan pun yang paling mendasar, yang paling fundamental itu tidak digenapi dalam kehidupan mereka. Ya, kemudian kedua, waktu mereka akan lebih sibuk tentang uang karena tidak berkecukupan daripada membangun kerohanian mereka, membangun kerohanian sesama mereka, ya, membangun kerohanian di dalam gereja, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan kalau keadaan ekonomi mereka sendiri tidak berkecukupan? Ya, tanpa panjang lebar saya akan membahas apa sih yang dimaksud berkecukupan, karena ini bisa menimbulkan polemik, ya, antara satu anak Tuhan dengan anak Tuhan lagi. Ada yang mengatakan, oh kalau kecukupan harus begini, begini, begini. Ada yang mengatakan, oh tidak, harus begini, begini, begini. Ya, kita kembali kepada Bible. Apa sih yang Tuhan lakukan? Ya, ini, kalau saya lemah, maka tubuh akan lemah dengan sendirinya. Ya, Oke. Baik, kecukupan kita ambil dari Alkitab. Oke. Di Keluaran 13:21, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari, sehingga mereka dapat berjalan siang maupun malam. Ini berbicara tentang orang Israel yang ada di tanah Mesir sebagai budak. Ya, Tuhan mau keluarkan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian penuh susu dengan madu. Musa yang membawa mereka, Musa yang diutus untuk memimpin mereka. Ya, di Keluaran 13:21 Tuhan memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Di sini tujuannya salah satu adalah supaya pada siang hari nggak kepanasan, nggak silo, ya kan? Kedua, pada malam hari nggak kedinginan dan juga masih punya cukup penerangan untuk terus berjalan untuk mencapai apa yang Tuhan rencanakan, yaitu tanah perjanjian. Ya, nah ini adalah bicara tentang apa? Tentang papan, ya, panas tidak kepanasan, dingin tidak kedinginan, ya, cukup tempat untuk berteduh, cukup tempat untuk tinggal, ya. Ini berbicara tentang pangan. Jadi pertama tentang kecukupan adalah seseorang anak Tuhan harus memiliki papan, bukan pangan, papan. Yang kedua, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku sudah mendengar segala gerutu mereka. Katakan kepada mereka begini, pada petang hari kamu akan mendapat daging dan pada pagi hari kamu akan dikenyangkan dengan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah cukup makanan, ya, cukup pangan. Ada nutrisinya, yaitu ada dari protein, dari dagingnya. Juga dilengkapi dengan roti, karbohidratnya. Ya, jadi Tuhan memberikan cukup nutrisi. Ini bicara tentang kecukupan yang kedua. Nah, yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Musa, ajaklah penatua-penatua Israel bersamamu dan bawalah orang-orang Israel itu ke Gunung Horeb. Aku akan menjumpai kamu di gunung itu. Pukullah tongkatmu padanya, tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil itu, maka air akan muncrat keluar cukup untuk semua orang. Tuhan memberikan minuman, ya, yang cukup kepada semua orang. Musa berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan padanya dan memancarlah air keluar dari situ. Yang ketiga adalah cukupan pangan dan minuman, ya. Nah, yang keempat, akibatnya Yosua dan bala tentaranya berhasil membinasakan bala tentara Amalek dengan pedang mereka. Di sini di Keluaran ini diceritakan bagaimana orang-orang Israel itu diserang oleh orang Amalek, ya. Lalu Tuhan berfirman pada Musa, tuliskan semua ini supaya dapat diingat selama-lamanya dan beritahu Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali segala jejak bangsa Amalek di dunia ini, musuh daripada orang yang diberikan kecukupan kepada Tuhan, yang akan mengganggu keselamatan tubuh mereka. Tuhan pun hilangkan selama-lamanya. Artinya perlindungan Tuhan secara tubuh pun ada. Kesehatan Tuhan berikan, ya, keamanan Tuhan berikan. Inilah yang dimaksud dengan kecukupan, ya. Oke. Jadi 4 hal ini saya melihat sebagai standar yang ada
di dalam Alkitab untuk menggambarkan bahwa kecukupan itu seperti gini. Nah, kita harus ketahui, kecukupan ini diberikan sebelum orang-orang Israel ini, budak-budak ini, ya, keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Ini belum masuk. Ini saja Tuhan sudah berikan kecukupan selama perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang dikatakan penuh susu dan madu. Artinya, Tuhan itu selalu akan mencukupkan anak-anak Tuhan. Saya sangat percaya itu, ya, akan mencukupkan setiap anak-anak Tuhan, ya, di dalam hal yang sangat standar. Kita harus punya papan, pangan, dan kita harus punya keamanan di dalam kehidupan kita. Ya, nah kalau ini tidak didapatkan, kita harus cek and dicek lagi. Ya, apakah benar, ya kan, Tuhan tidak berkenan, atau apakah ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita, atau ada apa yang kita harus mengetahui ini. Ya, nah tentu kita berbicara tentang ekonomi, ada banyak faktor di dalam hal ekonomi, khususnya ekonomi baik di dalam gereja, baik ekonomi di dalam jemaat gereja. Yang paling mendasar tentu ada dua hal, karena kalau mau dibahas semua saya kira akan sangat panjang sekali. Kita akan membahas dua hal aja, bagaimana tentang meraih kecukupan apa yang sudah Tuhan janjikan. Ya, yang pertama adalah mengenai manajemen. Manajemen ini sangat penting sekali. Nah, sebagai contohnya, misalnya seseorang, apakah dia dalam bekerja atau berusaha, ya kita katakan berusaha dulu lah, kita ngomonglah buka warung bakso aja. Seseorang buka warung bakso, tentu pertama-tama yang diperlukan adalah manajemen, bagaimana pekerjaan sedemikian banyak, dia akan mulai dari belanja, bahan kebutuhan, mulai dari mempersiapkan bahan kebutuhan tersebut untuk dimasak, menjadikan bakso, ya kan, dan sebagainya, dan lalu siapa yang akan melayani pelanggan, siapa yang akan melayani pembayaran dan sebagainya. Semua itu harus dimulai dengan satu manajemen yang baik. Dan bagaimana di Alkitab juga kita diajarkan tentang manajemen. Ya. Di Matius 6:33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini manajemen ini berbicara tentang ada yang namanya utama di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita. Nah, kalau kita katakan tadi jualan bakso sebagai satu contoh yang mudah. Ya. Saat seseorang memutuskan untuk berjualan bakso, ya kan, yang pasti harus diutamakan dulu bagaimana bakso itu bisa menjadi sesuatu yang spesial untuk pelanggannya, yang tidak bisa didapatkan oleh penjual bakso di sebelahnya, atau di gang lainnya, atau di sekitar tempat di mana dia akan menjajakan baksonya. Ya, jadi itu yang utama dulu, itu yang harus dipikirkan dulu. Apa yang ada di Indonesia ini, di Jakarta, kalau saya melihat, kalau seseorang misalnya jualan sop kambing rame, seperti di Jalan Blora, lalu sebelah-sebelahnya mulai bikin semua sop kambing. Sepanjang Jalan Blora itu sop kambing semua. Entah yang mana yang baik, entah yang mana yang tidak baik, dan ujung-ujungnya akhirnya cakar-cakaran mengenai harga. Ya, jadi tidak mempunyai spesifik, tetapi yang mempunyai spesifikasi yang baik, yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, saya percaya itu akan menjadi yang pemenangnya, seperti gitu. Nah, inilah tentang manajemen yang Tuhan ajarkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, cari dulu yang utama daripada apa yang akan lakukan. Demikian juga seseorang profesional di dalam bekerja. Ya kan, pertanyaan yang paling pertama yang harus timbul di dalam seorang profesional adalah bertanya, mengapa perusahaan ini harus memakai saya? Kenapa nggak pakai yang lain? Saya ajarkan kepada tim saya. Ya kan, kalau kamu nih biasa-biasa aja, kalau kamu ini apa sih yang pekerjaan, kemampuan, kualitas kamu ini ada jutaan orang di depan saya. Ya, pekerjaan kamu ini terancam. Ya, kenapa? Karena sewaktu-waktu, ya kan, kalau misalnya kayak di Amerika seringkali terjadi layoff. Layoff itu adalah PHK massal. Maka orang-orang yang biasa-biasa saja, ya kan, itu akan menjadi giliran yang pertama di layoff. Ya, kamu akan kehilangan pekerjaan. Ya, karena itu begitu pentingnya manajemen di dalam perekonomian.
Ya, nah, bagaimana dengan bank-bank yang kolaps? Saya percaya mereka tidak mempunyai manajemen yang cukup baik. Kalau mereka punya manajemen yang cukup baik, harusnya hal itu bisa dihindari. Ya, baik. Yang kedua, kalau sempat ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu, kalau dalam bahasa Inggrisnya opportunity, ya kesempatan yang ada. Ya, nah ini berbicara tentang kesempatan itu tidak datang dua kali. Setiap masa, setiap waktu, setiap tahun itu ada kesempatan yang berbeda-beda. Saya teringat pernah membaca tentang sejarah Bill Gates dengan Microsoft-nya. Bagaimana Bill Gates saat itu ada pada era mikrokomputer itu tercetus, dan ibunya dengan beberapa ibu-ibu lain di sekolah Bill Gates itu menyewa seorang guru, membayari jasa seorang guru untuk mengajarkan mikrokomputer kepada putra-putranya. Singkat cerita, akhirnya Bill Gates dengan beberapa temannya mendirikanlah apa yang namanya Microsoft. Hingga hari ini kita tahu menjadi perusahaan yang raksasa. Ya. Nah, saya berpikir, kalau sekiranya saat ini kita mendirikan Microsoft bayangan, ya, kira-kira apakah bisa berkembang menjadi seperti Microsoft-nya Bill Gates? Saya percaya tidak. Kenapa? Karena masanya sudah lewat. Saat ini masanya beda lagi. Saat ini mungkin masanya apa itu? Chat GPT kalau yang pernah membaca. Mungkin masanya sudah metaverse. Mungkin ya, masanya startup. Sudah bukan lagi masanya Microsoft seperti itu demikian. Jadi di Kolose 4 ayat 5 ini mengenai manajemen itu adalah melihat bagaimana opportunity itu, kesempatan itu ada, dan itu jangan disia-siakan. Kalau Tuhan sudah membawa anak-anak Tuhan untuk melihat ini ada kesempatan, manfaatkan itu. Saya ingat saya pernah ketemu dengan di dalam pelayanan, pernah ketemu dengan seorang dewasa muda yang dari Sulawesi. Kita duduk bersama dan saya tanya, kamu ngapain ke Jakarta? Ya mau cari kesempatan Om, dia bilang begitu. Oh, saya bilang saya ke daerah kamu justru melihat kesempatan yang ada di daerah kamu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta orang sudah terlalu banyak, ya kan, kesempatan sudah semakin sedikit, persaingan semakin berat. Sedangkan di daerah kamu banyak hal yang belum ada yang bisa diadakan. Jadi kesempatan itu sangat banyak di sana. Kamu ngapain di sini? Kamu kembalilah ke Sulawesi. Kamu melihat sendiri. Nah, permasalahannya adalah mereka tidak bisa melihat hal ini. Nah, inilah yang harus kita bagikan kepada mereka. Ya, boleh sah-sah saja datang ke Jakarta untuk studi banding, ya, untuk studi banding, untuk melihat apa sih yang di Jakarta ada, apa sih yang di daerah mereka tidak ada, ya, dan mereka bisa melihat bahwa sesungguhnya di daerah mereka itu banyak kesempatan. Nah, saat saya datang ke daerah Sulawesi itu, saya melihat Pizza Hut itu baru buka. Wow, dan luar biasanya respon daripada penduduk setempat akan Pizza Hut itu sedemikian luar biasa. Ya, saya tidak pernah bolak-balik kita lewatin Pizza Hut itu kok. Kayaknya nggak pernah sepi, ada aja pelanggannya seperti demikian. Karena itu satu-satunya Pizza Hut yang ada dan penjual pizza yang ada di daerah tersebut. Ya, jadi saya katakan sekali lagi, kesempatan itu jangan disia-siakan. Kalau nanti sudah begitu banyak Pizza Hut, McDonald, apa semua masuk ke sana, baru orang tersebut mau buka Pizza Hut atau apapun yang sejenis, tentu persaingan itu sudah berat, ya, persaingan itu sudah sangat intens. Yang ketiga, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini juga mengenai waktu, tapi berbeda dengan di Kolose 4 ayat 5. Di sini berbicara tentang deadline. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan ada deadline-nya. Misalnya kalau kita mau mengikuti tender, bukankah tender dikatakan ada deadline-nya selalu paling lambat tanggal segini sudah harus menyerahkan berkasnya. Ya, nah, karena itu harus bijak, ya kan, dalam menghitung hari-hari. Karena ini sangat penting, jangan berlambat-lambat ria, jangan mendelay-delay terus, sehingga akhirnya apa yang menjadi target, apa yang menjadi rencana, ya kan, itu tidak bisa digenapi tepat waktu dan itu bisa berakibat fatal, ya.
Baik, di Keluaran 18:17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Di sini Musa menjadi seorang hakim, yang dimana segala permasalahan yang ada pada bangsa Israel, ya kan, selalu datang kepada Musa dan Musa harus memutuskannya seperti apa. Tetapi ini sudah jutaan orang, ya kan, bagaimana seorang diri Musa melakukan hal itu. Makanya mertuanya katakan, kamu kan sangat lelah, ini terlalu berat, kamu nggak bisa nih sendirian. Demikian pula manajemen. Saya melihat restoran, ya, saya berbicara restoran karena ini adalah masalah yang paling umum, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara terkasih pasti, ya, kalau ada restoran baru pasti ingin mencoba, wow, seperti apa rasanya, enak apa enggak gitu, ya kan, khususnya di akhir pekan bersama dengan keluarga. Jadi saya bicara restoran yang sangat mudah. Restoran pada saat kecil saya melihat kualitas makanan ini terjaga dengan baik. Tapi tidak sedikit restoran yang begitu berkembang. Buka cabang di A, buka cabang di B, buka cabang di C. Lalu kita cobain itu, kok rasanya beda. Saya pernah ingat pergi ke daerah Tangerang, itu ada satu warung sate kambing, diajak sama teman, kita makan. Nah, teman saya bilang, loh, sate kambing yang saya coba dengan warung yang sama, ya dikatakan di PIK itu, ya dikatakan kok rasanya beda jauh banget dengan di sini. Kebetulan pemiliknya ada, saya ngobrol, saya tanya, kenapa ya Pak, kok bisa gitu ya Pak? Ya susah lah ini karena masalahnya gini, masalahnya gitu, masalahnya gitu. Ya, nah ini yang saya katakan, manajemen itu sangat penting. Ya, ini menjadi fundamental di dalam sebuah usaha pekerjaan. Ya, jadi tidak baik menjalankan seorang diri. Ya, baik, kita akan teruskan, ya. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, seperti yang tadi kita katakan. Ya, kalau mau buka cabang sah-sah saja, tapi ajarkan kepada mereka, yaitu kepada tim-timnya mereka ini, ya kan, pekerjaan yang harus dilakukan itu seperti apa, sehingga konsistensi daripada kualitas pelayanan, kualitas makanan dan sebagainya itu sama, tidak berbeda dengan pusatnya seperti demikian, ya. Nah, ini Tuhan sudah ajarkan di dalam Alkitab tentang hal ini. Tetapi pada kenyataannya kalau kita mau jujur kata dikatakan, ketika melihat beberapa restoran justru tidak ada konsistensi dalam hal itu. Ya, saya ingat apa satu lagi restoran, mungkin kalau Bapak Ibu pernah makan di restoran Angke pun ada cabangnya di Kelapa Gading. Saya 2 kali makan di sana, saya boleh katakan rasanya beda. Ya, baik. Kemudian di Keluaran 18:21. Karena itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejar suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Puji Tuhan. Di sini kita diajarkan tentang manajemen. Saudara terkasih, saya sering kali bicara dengan tim kami, saya bertanya, kalau kita nih mau bangun gedung pencakar langit, ngomonglah 70 lantai, yang megah, yang besar sekali. Waktu kita melihat gedung tersebut di dalam pemikiran kita, dalam visualisasi pemikiran kita mungkin sudah gentar. Wow, 70 lantai gedung yang sedemikian besar. Bagaimana bangunnya? Begitu banyak hal yang harus dipikirkan. Mulai dari safety-nya, mulai dari fondasinya, mulai dari nanti bentuknya, mulai nanti dari fasilitasnya dan sebagainya. Mungkin kalau ditulis itu mungkin berpuluh-puluh lembar diperlukan untuk menulis segala sesuatu yang diperlukan untuk hal tersebut, ya. Nah, di sini kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana hal yang besar itu, ya, itu harus dipecah-pecah.
Ya kan? Mungkin mulai dengan fondasinya. Fondasinya dipecah-pecah lagi, apalagi, ya kan? Lalu dipecah lagi, dipecah lagi, dipecah lagi. Lalu carilah orang yang cakap dan takut akan Allah. Artinya takut akan Allah adalah orang yang bisa dipercaya, yang benci pada hal-hal yang tidak benar. Kita cari orang tersebut dan percayakan sesuai karunia-Nya kepada bagian-bagian yang mereka sanggup melakukan. Kayak di sini dikatakan ada 1.000 orang, ada 100 orang. Jadi ada pemimpin yang sanggup 1.000 orang. Tetapi ada pula pemimpin yang tidak sanggup, hanya kesanggupannya 100 orang. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, orang yang bisa kita berikan pada tempat yang layak, yang pantas. Ya, kemampuan seorang bisa mengimplementasikan hal ini akan membuat usaha pekerjaannya menjadi kuat. Demikian juga di dalam pekerjaan ini, kalau kita menjadi seorang manajer, tentu kita perlu ada tim, ya, bagaimana mereka ini bisa membantu kita sehingga turut menanggungnya, kata firman Tuhan ini, di dalam satu proyek yang kita lakukan atau di dalam satu pekerjaan yang kita dipercayakan oleh perusahaan. Manajemen menjadi hal yang esensial untuk supaya hal-hal yang besar, karena ada firman mengatakan kamu akan mengerjakan hal-hal lebih besar daripada aku, ya kan? Nah, kita perlu manajemen seperti ini. Demikian juga gereja, bukankah gereja satu hari pun akan menjadi besar, ya kan? Bagaimana manajemennya? Kalau bagaimana gereja itu bisa meraih hal tersebut kalau manajemennya aja tidak ada, ya itu akan berantakan semuanya dengan sendiri. Ya, mari kita lanjut. Nah, yang kedua adalah sales and marketing. Ini dua hal. Yang pertama manajemen, yang kedua adalah sales and marketing. Ya, sales and marketing adalah ujung tombak daripada penghasilan dari sebuah perusahaan. Ya, ini juga bisa berarti sebagai seorang profesional bagaimana kita menjual diri kita menjadi yang terbaik di perusahaan untuk divisi kita, seperti demikian. Nah, kita lihat di Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara terkasih, saya ingin menggambarkan bagaimana kalau kita menjual sebuah barang. Ya. Nah, kalau kita mau menjual sebuah barang, kita tempatkan diri kita kepada customer kita. Pertama seperti itu. Ngomonglah kita mau jual bakso. Ya, kita tempatkan diri kita sebagai customer, sebagai pelanggan. Kita melihat apakah kita akan beli bakso itu. Dan kalau kita beli bakso itu, kenapa kita harus beli bakso itu? Kenapa kita nggak beli bakso di toko yang lain? Kenapa nggak beli di warung? Kenapa harus ada di situ? Apa yang membuat perbedaan? Ya, nah karena itulah sebelum kita melakukan sales, penjualan, sebagainya, firman Tuhan inilah yang harus ada di dalam pikiran kita. Ya kan? Bagaimana caranya kita menyenangkan pelanggan kita? Kalau kita suka, kita mau yang rasanya nikmat, yang kualitasnya segar, ya kan, yang harganya reasonable, masuk akal harganya segini, ya kan, kemudian pelayanannya dan sebagainya. Nah, inilah yang landasan daripada sales and marketing yang ada di dalam firman Tuhan yang pertama, ya kan. Oke, baik, kita lihat yang kedua. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Bicara batu timbangan tepat ini bicara kalau kita jualan, misalnya kita jualan buah lah, ya. Jangan buah dikatakan 1 kilo, tapi ternyata sampai di rumah cuma 0,7 kilo, ya kan. Nah, ini kan berarti kecurangan, ya. Nah, mengapa hal ini sangat penting, ya, saudara terkasih? Kalau pernah berbelanja di Tokped, saya kira sekarang Tokped ini hampir semua orang pernah berbelanja di Tokped. Ya, dan baik teman-teman ada yang pernah bilang, belanja di Tokped itu banyak barang palsu, bro. Ya kan, walaupun murah, ya mungkin di luar negeri harganya $10. Di Indonesia bisa jual cuma $3. Gimana ceritanya dibilang, ini nggak make sense. Dicoba dibeli, ternyata palsu. Mereknya sama, tapi barangnya palsu. Ya, nah, inilah yang dikatakan batu timbangan yang apa? Tuhan hanya berkenan pada batu timbangan yang tepat. Jangan pakai gunakan neraca yang serong, jangan tipu kiri, tipu kanan. Ya, karena tidak akan membuat langgeng. Ya kan, akhirnya semua orang tahu, jangan belanja di toko itu, barangnya barang palsu. Seperti demikian.
Dan ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya baca ini, saya sangat teringat dengan satu artikel yang saya pernah baca tentang sales and marketing. Ini berbicara tentang seorang sales sepatu. Ada pelanggan datang ke tokonya, kemudian dia ingin mencari sepatu yang khusus, sepatu yang spesifik yang dia maunya kayak gini. Lalu salesnya berusaha menawarkan ini, tapi nggak ada yang cocok. Akhirnya dia katakan, si pelanggan ini kepada salesnya, saya ingin cari yang spesifik seperti ini. Saya nggak, yang ada di toko Anda tuh tidak ada yang ingin saya cari, gitu. Ya. Nah, kemudian pelanggan tanya, Pak, di mana saya bisa dapatkan sepatu seperti yang saya ingin ini? Nah, si sales ini dengan baik hati menganggap lebih utama keinginan pelanggan daripada kepentingan pribadinya sendiri, ya, dia mengatakan, oh, saya ingat di toko yang kurang lebih beberapa blok dari toko saya ini ada jualan sepatu yang seperti Bapak inginkan, seperti itu. Wah, pelanggannya tentu terima kasih banget, ya, bersyukur mendapat orang yang baik hati, ya kan, menyampaikan di mana dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Nah, saudara terkasih, sekilas kalau kita melihat apa untungnya si salesperson tersebut, ya, si penjajah tersebut memberikan informasi seperti demikian kepada pelanggannya. Apa untungnya? Nah, di sini kita belajar sesuai dengan firman Tuhan. Saat kebaikan itu diberikan oleh si penjajah, oleh salesperson tersebut kepada pelanggan, pelanggannya pasti ingat, ini orang-orang baik, ini orang-orang jujur. Ya, kalaupun nanti di kemudian hari dia ada kebutuhan sepatu, ataupun saudaranya, ataupun temannya, ataupun siapa yang tahu atau bertanya kepada dia, beli sepatu di mana sih? Saya percaya dia pasti akan mereferensikan kepada si penjajah atau salesperson tersebut punya toko. Karena kenapa? Karena ini orang baik, karena ini orang jujur, ya. Ini orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan kebutuhan daripada siapa? Pelanggannya. Dengan sendirinya pelayanan mereka pun pasti prima, ya. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, bagaimana kita melakukan sales and marketing. Yang keempat, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jangan menjadi uang, jangan melakukan pekerjaan itu hanya untuk untung, uang saja tanpa kita memikirkan hal-hal yang lain. Saudara terkasih, di dalam melakukan usaha tentu ada dua hal. Yang paling penting adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab pertama terhadap pelanggan kita. Apa yang bisa kita berikan kepada pelanggan itu harus yang terbaik. Kenapa? Karena kita menempatkan diri kita, ya, tidak lebih penting daripada kepentingan dari pelanggan. Ya, saya mengatakan kepada tim saya, karena kami bergerak di bidang laboratorium, dan pengujian laboratorium itu sangat esensi. Tanpa pengujian laboratorium, bahan baku tidak bisa diproduksi karena tidak dapat approval, persetujuan daripada QC, atau bahan yang siap atau barang yang siap untuk dijual pun tidak bisa dijual karena harus dites dulu untuk pastikan sesuai standar daripada perusahaan tersebut. Ya, jadi sangat esensi. Karena itu kita harus pastikan bahwa mereka tidak boleh sampai kekurangan. Ya, tidak sampai kekurangan bahan untuk melakukan penelitian. Ini bicara tanggung jawab, bukan bicara tentang keuntungan. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab terhadap prinsipal, karena kami memegang keagenan. Ya, setiap prinsipal yang mempercayakan kepada kami untuk menjadi distributor tentu tahun demi tahun ingin ada pengembangan, ada peningkatan. Ya, nah itulah dikatakan kita harus bekerja karena kita punya tanggung jawab hal tersebut demikian. Bukan hanya mencari uang. Dan tentu satu hal lagi yang paling penting yang saya katakan pada tim saya. Kita mempunyai karyawan, kita mempunyai staf yang ada di dalam perusahaan kita. Mereka mempercayakan perusahaan ini untuk membawa masa depan mereka lebih baik. Ya, baik upahnya,
baik kepastian akan pengembangan karir dan sebagainya. Nah, ini tanggung jawab yang ketiga yang dikatakan, bukan hanya masalah uang, tapi masalah juga staf kita yang ikut kita ini mau kita bawa kemana. Ini adalah tanggung jawab manajemen, tanggung jawab daripada pemimpin sebuah perusahaan. Ya, apa yang diajarkan di Ibrani 13:5 itu seperti yang tadi kita jabarkan. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, kalau kita mau bicara, kita sebagai manusia makan 3 hari sekali, lebih daripada itu kita akan sakit. Ya, itulah yang saya katakan. Jangan cukupkanlah dengan apa yang ada. Kalau kita sudah bisa makan 3 hari yang berkecukupan dari sudahlah. Karena firman Tuhan mengatakan, ya kan, pada orang Israel tersebut diberikan burung-burung, diberikan mana, ya kan, untuk kecukupan, bukan kelebihan. Lebih daripada itu sakit. Ya, karena itu kita jangan menjadi hamba Tuhan. Pikirkanlah kepentingan-kepentingan daripada pelanggan itu jauh lebih penting, kepada prinsipal kita, kepada staf kita semua, ya, sehingga boleh dikatakan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita itu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Suatu Tuhan merencanakan orang-orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, masuk kepada tanah perjanjian penuh susu dan madu. Apa sih rencana Tuhan untuk mereka? Yaitu untuk mengasihi sesama mereka seperti diri mereka sendiri, ya kan? Sehingga kita ini bisa menjadi berkat. Ya, saya mengatakan kepada orang-orang yang berusaha, ya, kalau kita mengembangkan usaha, apakah demi uang ataukah demi memberikan masa depan kepada banyak orang? Kalau demi uang, kita akan lelah. Kita akan capek, kita akan stop pada titik-titik tertentu. Kenapa kita tidak punya passion lagi? Tapi saat kita memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, memberikan masa depan yang baik kepada orang lain, di situ passion kita akan terus ada. Kita bekerja bukan lagi dengan bersungut-sungut seperti orang Israel saat keluar dari tanah perjanjian. Oh, dulu di Mesir itu makanan cukup, panas nggak panasan, dingin nggak dinginan, ya kan, dan sebagainya. Emangnya apa Musa, kamu mau buat aku mati nih di tanah di gurun pasir nih, dibawa keluar seperti gini katanya, ya kan? Nah, itu yang bersungut-sungut karena mereka tidak tahu tujuannya untuk apa. Ya, saat kita tahu tujuan kita untuk apa, saat seorang anak Tuhan tahu untuk apa, ya, dia mendapatkan kecukupan bahkan kelebihan, ya kan, yaitu untuk supaya melakukan kebaikan demi kebaikan. Saudara terkasih, kalau kita pernah melakukan kebaikan, ya, dan orang itu mengatakan, wow, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, apa sih yang ada di dalam hati kita? Adalah satu kebahagiaan yang kita nggak bisa jelaskan. Kita sungguh bersyukur bahwa kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati mereka. Ya, untuk memberikan masa depan mereka, melihat anak-anak mereka, keluarga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa sukses menjadi orang-orang yang hebat. Karena melalui apa yang kita kerjakan pada dasarnya, ya, dan mereka kembangkan dengan sendiri. Itu adalah satu kebahagiaan dan itu adalah satu rencana Tuhan, secara khususnya buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan, mumpung kita masih kuat, lakukanlah kebaikan, secara khususnya kepada orang-orang yang seiman, seperti demikian. Tapi tidak menutup kepada orang yang lain pun yang tidak seiman. Ya, nah inilah rencana Tuhan di dalam ekonomi, gas ekonomi, supaya kecukupan bahkan kelimpahan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, ya, kalau itu untuk diri kita sendiri, kita akan terjebak dengan apa yang namanya kita merasa, ya kan, kita sudah cukup, ya, kita merasa kita sudah puas. Ya, saya mau mengatakan, kalau kita sampai titik di sana, pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu sudah tidak akan kita lakukan lagi. Seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat, ya, di mana gereja-gereja mulai sepi,
Gereja-gereja mulai dijual. Kenapa? Saya tanya seorang pendeta di Amerika Serikat mengatakan, karena mereka sudah merasa nyaman dengan kehidupan mereka. Mereka sudah merasa cukup, mereka sudah tidak punya passion, tidak punya tanggung jawab lagi. Ya kan, untuk membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, melakukan hal-hal yang baik terhadap orang-orang lain, secara khususnya kepada saudara-saudara seiman kita. Inilah yang akan menghentikan kegiatan dari pemberitaan Injil, kebenaran firman Tuhan. Ya, karena itu God's economy. Apa yang kita bawakan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini, saya berharap bisa dibagikan kepada banyak orang di sekeliling kita. Ya, betapa pentingnya hal ini untuk mereka mempunyai kecukupan, karena itu adalah janji Tuhan. Bahkan kepada slave, ya orang Israel, kepada budak yang di dalam perjalanan gunung pasir pun, ya kan Tuhan sudah berikan itu. Apalagi pada kita, anak-anak Tuhan yang dikatakan God Christ in me and Christ in you. Ya, mengapa hari ini kok tidak bisa digenapi? Inilah yang kita diskusikan pagi hari ini, dan inilah yang menjadi sesuatu yang saya melihat sangat penting untuk bisa diberitakan. Akhir kata, kita berbicara tadi tentang berkecukupan. Firman Tuhan sudah jelas memberitakan tentang apa sih sebenarnya kecukupan itu. Ada papan, ada sandang, ada pangan, ada keamanan. Ya, tujuannya adalah untuk supaya kita bisa menjadi berkat, kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang sekeliling kita, orang-orang yang kita layani, saudara-saudara kita semua, teman-teman kita yang mungkin kekurangan. Ya, bukan hanya secara materi, mungkin juga kekurangan apa yang namanya firman Tuhan. Itu pun kita berkati dengan hal tersebut. Ya, dengan kita menjadi kuat, dengan anak-anak Tuhan berkecukupan, kita akan membuat gereja menjadi kuat. Ya, kalau gereja menjadi kuat, kota akan menjadi kuat. Kota menjadi kuat, provinsi akan kuat. Provinsi kuat, negara akan menjadi kuat. Dan itu akan menjadikan landasan sebagai dasar daripada transformasi bangsa dan negara ini yang takut akan Tuhan. Karena dalam pemberitaan Injil kita perlu 3 hal. Kita perlu doa, kita perlu daya, kita perlu dana. Ya, nah dana ini dari mana? Dana ini bukan dari proposal-proposal yang diberikan. Apalagi yang paling menyedihkan kalau proposal itu diberikan kepada saudara yang tidak seiman. Ini pernah terjadi ya di gereja yang saya tahu. Ini yang nyumbang ini dari, saya sampai kok geleng-geleng ini, mana anak Tuhan semua tidur semua atau gimana? Ya, nah itu adalah tujuan daripada apa yang kita bawakan hari ini. Semoga ini bisa dibagikan juga pada siapapun. Kalau saudara-saudara terkasih melihat ini sebagai satu kebenaran, ini satu berkat yang bisa membawa satu perubahan kepada banyak gereja-gereja dan juga kepada anak-anak Tuhan. Ya, saya kira cukup sampai sini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Jo yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan kiranya menjadi berkat bagi